Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Generasi Optimal Channel. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi, tiap generasi ada zamannya. Generasi Optimal Channel sudah berapa minggu nggak aktif ini karena ada gangguan teknis. Kita sedang recovery lokasi. Saya ingin membahas ramai kebetulan tentang berita yang minggu ini yang cukup hangat nih, kita sebutkan saja di Karawang terkait dengan hebohnya 114 warga di desa di Karawang kecanduan obat tramadol dan eksimer. Waduh, lumayan luar biasa ini. Saya nggak asing sih sebenarnya kalau melihat berita ini. Kebetulan saya juga melakukan sebuah intervensi di sana, membantu para masyarakat di sana bagaimana mengatasi kecanduan terhadap sebuah zat yang digunakan gitu ya. Ini cukup menarik beritanya. Ini masih cukup hangat di beberapa sosial media dan media cetak dan bahkan televisi. Saya mengutip di sebuah liputan.com ya, dan saya juga mendapatkan informasi juga dari teman-teman berapa teman jaringan di sana, dan kebetulan saya juga ada di sana di Karawang. Katanya ada sebuah desa, saya nggak bisa sebutkan, ada 114 warga di desa di Karawang kecanduan terhadap obat eksimer dan Panadol. Sebenarnya masalah ini udah cukup lama ini. Kira-kira tahun 2015 kita mengamati terkait dengan tren penyalahgunaan sebuah zat, dimana kalau dulu kira-kira 2001-an lah, 2001 sampai 2006 itu lebih banyak pada penggunaan heroin suntik ya, dan itu menjadi saat itu di dalam 2001 sampai 2009 itu memberikan kontribusi terhadap penurunan HIV/AIDS pada pengguna nafsa suntik. Tapi seiring di era 2013 itu tren itu berubah menjadi penggunaan obat-obatan depresan. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti kita ikutin dulu yang mau lewat ini. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Generasi Optimal. Oke, kembali lagi di Generasi Optimal Channel. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi, setiap generasi ada zamannya. Ini kalau lihat dari berita liputan 6, ini udah kurun waktu 4 bulan ya. Belakang kira-kira di bulan puasa kemarin nih. Di mana ada penangkapan obat-obatan terlarang ya di sebuah desa. Ini 2 kasus yang ditangkap, termuatlah di desa itu banyak sekali yang menggunakan obat-obatan terlarang ya, seperti eksimer dan tramadol ya. Ini di tahun 2015 juga kita temukan nih, teman-teman di Karawang, kebetulan ada sebuah lembaga Pantura Plus ya, telah menjangkau sebanyak sekitar 3.000-an itu 2015 sampai tahun 2021 ya, sebelum Covid lah, tahun 2020 ya. Itu datanya besar sekali di 4 kecamatan di Karawang ya. Ya, kita sebut aja Karawang Barat, Timur, Cikampek, dan Rengas Dengklok itu. Dan di mana populasi yang ditemukan ya rata-rata dengan usia hampir 50% itu usia-usia anak-anak ya dan remaja waktu itu. Dan penggunaannya itu yang ditemukan yang tadi yang beredar ini di media ini, eksimer dan Panadol ini. Ini menjadi masalah nih, bagaimana menangani atau recovery-nya ya. Jadi saya berharap nih nanti ketika ada kasus ini, bagaimana pemerintah mikirkan nih mereka yang sudah telanjur menggunakan
harus ada tindakan intervensi yang tepat sehingga membantu menyelesaikan masalah. Jadi bukan penegakan hukum saja yang dilakukan, tetapi pendekatan pengobatan itu sangat penting sekali bagi mereka yang sudah terlanjur menggunakannya. Kalau lihat dari berita ini ada sekitar 114 orang ini, diantaranya anak-anak anak-anak dan remaja itu banyak sekali, tapi tidak data ini tidak spesifik ya, berapa anak-anak dan berapa dewasa ya. Dan ini hampir mirip sekali dengan data yang ada di Pantura Plus di era tahun 2015 hingga 2020, di mana populasi anak dan remaja ini banyak menggunakan obat-obatan terlarang. Bahkan ada juga yang melakukan eksperimen drugs itu ya, mencoba-coba, dan dengan beberapa alasan ya, untuk ya ingin menjadi tren budaya aja, tren di kelompoknya aja dan senang ya, menjadi macho dan menjadi kuat katanya. Dan kita juga menemukan nih di kelompok dewasa ya, di mana rata-rata mereka ini para petani nih. Kita pernah menjangkau juga berapa alasan yang ditemukan kenapa dia pakai eksimer ya, karena untuk kuat aja katanya, karena dia ke sawah tenaganya ekstra dikeluarkan, jadi menggunakan eksimer dan Panadol. Sebenarnya ini salah itu ya. Luar biasa. Kalau saya melihat persoalan penyalahgunaan zat itu di desa itu semakin buruk ya. Seiring dengan tidak adanya pusat layanan, tapi di desa tidak ada sama sekali, bahkan petugas kesehatan juga belum dapat terlatih terkait dengan pengobatannya. Perlu dipertimbangkan nih, jika sudah kena menggunakan obat-obatan seperti eksimer atau tramadol, apa yang harus dilakukan? Ini yang seharusnya dipikirkan sama pemerintah daerah sehingga masalahnya akan selesai. Saya yakin ini tidak di desa yang ada di sini saja, tapi juga ada beberapa desa lain ya, di mana kita juga temukan tuh di Karawang Barat, Timur, Cikampek, bahkan juga ada yang sampai kita pernah rujuk tuh dengan usia sekolah, dengan gara-gara menggunakan obat tramadol dia mengalami gangguan jiwa. Ini menjadi masalah ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjut nanti pada edisi podcast berikut. Generasi Optimal akan sajikan sebuah data-data terkait tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang ada di Karawang. Dan kebetulan Pantura Plus, sebuah lembaga yang menangani korban di Karawang, punya data-data terkait sejauh mana situasi penyalahgunaan zat, apa yang dilakukan. Mungkin aja bisa menjadikan sebuah rekomendasi untuk pemerintah Karawang, karena penanganan korban yang berbasis masyarakat itu sangat diperlukan dibanding dengan kegiatan-kegiatan penangkapan atau pengawasan yang lain. Yang terpenting ini adalah membantu mereka yang sudah kena. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjut di dalam podcast berikutnya, dan saya akan mengundang teman saya untuk membahas hal ini secara khusus ya. Mudah-mudahan menjadi buat solusi ya untuk kedepannya. Oke. Pamit akhir kala dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.